Sebagai pengantar, saya akan memulai dan menjelaskan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dari proyek ini. CPU sebagai pusat pemrosesan komputer menghasilkan panas akibat inefisiensi proses komputasi. Seiring meningkatnya performa prosesor modern, risiko overheating juga semakin besar. Kondisi ini dapat menyebabkan thermal throttling yang menurunkan kinerja CPU. Oleh karena itu, diperlukan suatu model matematis untuk memahami dan memprediksi proses pendinginan CPU. Secara matematis, penurunan CPU tidak berlangsung secara linear, melainkan bergantung pada selisih suhu terhadap lingkungan. Fenomena ini dimodelkan menggunakan hukum pendinginan Newton yang dinyatakan sebagai persamaan diferensial order 1 dan relevan dengan materi matematika 1. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari proyek ini adalah menerapkan konsep turunan dan persamaan diferensial pada permasalahan nyata pendinginan CPU, menentukan konstanta pendinginan dari data eksperimen, memprediksi waktu yang dibutuhkan CPU untuk mencapai temperatur aman setelah overheating, serta menganalisis keakurasi dan keterbatasan hukum pendinginan Newton dan membandingkan model dan data aktual yang kami dapatkan. Selanjutnya, pada pengambilan data, kami mengambil kondisi awal sebagai berikut, yaitu CPU yang dipakai adalah AMD Ryzen 7 6800H dengan mode best performance terhubung dengan charger, dengan laptop di permukaan keras dan sedikit terangkat agar tidak terjadi kerusakan pada selama pengambilan data, suhu lingkungan 26 derajat Celcius konstan, waktu pengujian 24 Desember, jam 12.10 sampai 12.30. Metodologi yang kami gunakan mengacu pada Ramakrishnan et al. Yang dilakukan pada 2021 dan menggunakan Cinebench R23, QuickFlow 64, dan Excel. Berikut adalah data yang diambil dari sistem pada kondisi overload sampai cooling. Selanjutnya, pengolahan data. Pada bagian ini akan ditentukan konstanta pendinginan dengan dua metode. Metode yang pertama adalah penurunan persamaan dari hukum pendinginan Newton, yang mana diperoleh rumus konstanta, yakni K sama dengan 1 per T ln dari T pada waktu tertentu dikurangi T lingkungan dibagi T0 min T lingkungan. Lalu, data pada T sama dengan 18 detik disubstitusikan ke dalam persamaan yang tadi untuk memperoleh nilai konstanta pendinginan, sehingga diperoleh K sama dengan min 0,033614. Selanjutnya, penentuan konstanta pendinginan dengan metode yang kedua, yakni linearisasi. Nilai K dapat dicari dengan melinearkan persamaan hukum pendinginan Newton menjadi ln T pada waktu tertentu dikurangi T lingkungan sama dengan KT plus ln T0 min T lingkungan. Nah, konstanta pendinginan diperoleh dari gradien garis regresi, sehingga K sama dengan min 0,0291. Berikutnya adalah prediksi waktu ketika laptop mencapai suhu aman. Berdasarkan hasil modifikasi hukum pendinginan Newton, waktu dapat dicari dengan rumus T sama dengan 1 per K ln dari T target min T lingkungan dibagi T0 min T lingkungan dengan data awal T target 40 derajat Celcius, T lingkungan 26 derajat Celcius, dan T0 87,9 derajat Celcius. Jika kita menggunakan K dari metode yang pertama, yakni metode rumus penurunan dari hukum pendinginan Newton, kita akan memperoleh T sekitar 44,22 detik, sedangkan jika kita menggunakan K dari metode kedua, yakni linearisasi, kita akan memperoleh T sekitar 51,08 detik. Untuk menguji keakuratan persamaan, dilakukan uji coba dengan membandingkan suhu hasil eksperimen dan hasil perhitungan. Berdasarkan penentuan konstanta dengan dua metode yang berbeda, diperoleh rumus sebagai berikut. Berikut adalah hasil pengolahan data dengan dua persamaan yang berbeda. Dan berikut adalah grafik perbandingan hasil dua persamaan yang berbeda dengan hasil RMSE atau root mean square error sebesar 10,5 derajat Celcius untuk metode penurunan persamaan dan 9,4 derajat Celcius untuk metode linearisasi. Analisis perbedaan konstanta pendinginan atau variabel K. Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat perbedaan nilai konstanta pendinginan K yang cukup signifikan. Berikut adalah analisis mengenai penyebab perbedaan tersebut dan penentuan model yang lebih akurat. 1. Perbedaan metodologi. Pada metode penurunan persamaan, nilai K diperoleh hanya berdasarkan satu titik data spesifik, yaitu saat T adalah 18 detik. Sedangkan pada metode linearisasi atau regresi linear, nilai K diperoleh dari kemiringan garis tren yang melibatkan seluruh rangkaian data eksperimen. 2. Akurasi dan representasi data. Secara teoritis, hukum pendinginan Newton adalah model ideal. Namun, dalam praktiknya, suhu CPU tidak turun secara sempurna karena adanya faktor eksternal seperti fluktuasi kecepatan kipas atau sisa beban kerja latar belakang pada sistem. 3. Pemilihan model terbaik. Nilai K mendekati 0, negatif 0,0291 dari metode linearisasi dianggap sebagai model terbaik karena memiliki dasar statistik yang lebih kuat. 4. Implikasi pada prediksi. Perbedaan nilai K ini akan berdampak pada estimasi waktu pendinginan, di mana nilai K yang lebih besar secara absolut akan memprediksi suhu turun lebih cepat daripada kenyataannya, sementara nilai K dari regresi akan memberikan prediksi yang lebih moderat dan lebih mendekati hasil aktual di lapangan. Selanjutnya, saya akan membahas faktor galat yang menyebabkan adanya perbedaan antara hasil perhitungan suhu dengan data suhu eksperimen. Galat pertama itu dari asumsi bahwa suhu lingkungan itu konstan, yaitu sebesar 26 derajat Celcius. Padahal pada kondisi nyata, suhu sekitar CPU itu bisa berubah karena panas yang dilepaskan komputer, device, atau karena aliran udara dari kipas pendingin. Selain itu, sistem pendinginan CPU itu sifatnya aktif, sehingga laju pendinginan itu berubah terhadap waktu dan gak sepenuhnya ngikutin model eksponensial kayak di hukum pendinginan Newton. Ketiga, walaupun stress test itu sudah dihentikan, masih ada panas residual dari aktivitas latar belakang CPU yang gak dimasukin dalam perhitungan. Keempat, sensor suhu CPU itu punya resolusi dan akurasi terbatas, dan cuma ngebaca suhu di titik tertentu dalam CPU, sehingga nilai yang tercatat itu nggak selalu merepresentasikan suhu rata-rata sistem secara akurat. Terakhir, data suhu itu dicatat setiap 2 detik, sementara perubahan suhu CPU itu bisa terjadi dengan cepat, terutama pada awal pendinginan, sehingga sebagian perubahan suhu itu nggak tertangkap secara detail. Kesimpulan, berdasarkan hasil eksperimen dan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa poin kesimpulan sebagai berikut. 1. Model matematika. Hukum pendinginan Newton merupakan landasan matematis yang valid untuk memodelkan proses penurunan suhu pada CPU AMD Ryzen 7 6800H. 2. Konstanta pendinginan atau K terbaik. Metode linearisasi ditetapkan sebagai model terbaik karena lebih stabil secara statistik dan memiliki tingkat kesalahan yang lebih rendah, di mana nilai besar konstanta K pada metode linearisasi adalah sebesar kurang lebih negatif 0,0291. 3. Prediksi waktu suhu aman. Menggunakan konstanta model terbaik, CPU diprediksi memerlukan waktu sekitar 51,1 detik untuk mencapai suhu aman. 4. Akurasi dan faktor galat. Meskipun model memberikan gambaran yang konsisten, terdapat perbedaan antara data teoritis dan eksperimen atau galat. Faktor utama penyebab galat yaitu asumsi pada lingkungan yang konstan, sistem pendinginan aktif, kipas yang kecepatannya berubah-ubah, panas residual dari aktivitas latar belakang CPU, serta keterbatasan resolusi sensor suhu.